Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Wahyu Dikdo ya. Kakek saya dulu lurah, punya kodam pusaka. Setelah kakek meninggal, om saya yaitu menantu kakek ingin memiliki pusaka. Untuk mencalonkan diri sebagai lurah, awalnya kodam tersebut menolak karena dia hanya mau ikut kepada keturunan kakek saja. Setelah dibujuk oleh dukun, ya, dibilangkan menantunya juga masih saudara, masih ada kerabatan. Akhirnya kodam tersebut mau. Sekarang kodam tersebut ada pada sepupu saya yang baru menjadi lurah. Dan dia juga bukan garis keturunan laki-laki dari kakek ibu yang anaknya kakek. Ya. Kodam itu tidak peduli ya, mau garis keturunan laki-laki atau perempuan itu sama saja ya. Ketika dia itu katakanlah memiliki energi yang sama, maka dia berpotensi untuk diikuti atau ketempatan kodam. Jadi tidak peduli mau garis laki-laki perempuan, itu tidak ada istilahnya kodam itu ikut karena gender ya. Kodam itu bisa ikut laki-laki, bisa ikut perempuan, jadi sifatnya bebas. Jadi kodam itu seperti itu teman-teman ya. Kodam leluhur itu tidak peduli ya. Selama energinya sama ya akan diikuti ya. Terus juga ini ya, kenapa kodam tersebut tidak ikut secara otomatis kepada keturunan kakek seperti bapak saya dan saya atau om saya dan anaknya? Ya enggak. Apalagi kalau misalkan kodam tersebut sudah dirayu oleh dukun ya kan. Ya. Kenapa kok bisa berpindah? Ya bisa saja. Ibaratnya ya, Anda tidak tahu bagaimana cara merawat kodam tadi, kodam leluhur tadi. Kodam leluhur itu tidak selalu nitis ya. Hanya yang memiliki kesamaan energi gitu loh ya. Ya, bisa keponakannya, bisa di luar ya, seperti yang kasus yang Anda alami itu ya. Itu kan dirayu gitu loh ya. Kan diri Anda ini dirayu gitu loh ya. Kodamnya kan dirayu. Ibaratnya dikasih makan gitu loh ya. Anda tidak pernah kasih makan, tidak pernah kasih sesaji itu pusaka. Tapi dukun itu kasih sesaji yang enak. Dijanjikan ini itu ya. Ya pindah. Ya. Kodam itu jin teman-teman ya. Kodam itu ya seperti makhluk seperti biasa ya. Ya ketika dirayu-rayu ya pasti akan pindah gitu loh ya. Jadi tidak perlu dikultuskan ya. Kalau Anda katakanlah punya kodam leluhur Anda, ini kodam pusaka, kodamnya lurah ya, terus harapannya Anda ini tanpa melakukan ritual apapun, Anda ini ketempatan kodam tersebut, loh itu bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi. Tergantung dari energi Anda, kesamaan energi ya. Dan tidak tergantung harus dari laki-laki, yang laki-laki itu enggak ya. Misalkan ya, kakek Anda punya 10 cucu ya, ada 9 itu laki-laki semua, pusakanya cuma 1 ya, masa mau ikut ke 9-nya? Ya enggak mungkin ya, pasti pilih salah satu ya, pilih salah satu. Lah 9 itu katakanlah enggak ada yang cocok yang perempuan, yang ke-10 ya ikut yang ke-10. Itu normal ya, normal tanpa ada kendala. Tapi ketika ada kendala ya, ada hambatan, ada yang nyerobot misalkan ya, ini katanya dengan kodam pusaka ada yang nyerobot lah, seperti ini, wah ini tak mahari lah. Akhirnya si dukun itu kontak batin, komunikasi dengan pusaka tadi supaya dimiliki oleh orang luar, bukan leluhur bukan keturunan leluhur Anda. Ya bisa terjadi, banyak sekali ya, banyak sekali seperti itu, banyak sekali. Itu adalah hal-hal yang biasa saja ya.
kenapa kok mau ya, kodamnya kok mau lah, kodam ini memiliki kebebasan juga kok itu loh ya. Kodam itu memiliki kebebasan. Ketika orang-orang yang memiliki kodam ini sudah meninggal dunia, dia bebas. Mau milih yang mana saja bebas. Tapi kebanyakan ya 90% itu akan ngikut garis keturunannya. Ya, akan ngikut garis keturunannya yang memiliki energi yang sama. Ya. Nah, contoh misalkan ya, leluhur Anda ini dulu lurah, ahli tirakat, ahli meditasi, ahli poso, wis pokoknya ahli tirakat. Ya, terus Anda ini tidak seperti leluhur Anda, tidak senang tirakat, senangnya apa? Dulin, cangkruan, ngopi, wis pokoknya perbuatan-perbuatan sing sia-sia itu loh. Ya, kira-kira kodam itu ikut dengan Anda enggak? Ya tidak akan mencari mana yang masih ada hubungan dengan dirinya ya, misalkan ya ada dengan dirinya yang memiliki kesamaan energi semacam itu, ahli tirakat, ahli zikir, ahli wirid, ahli poso, akan mencari seperti itu, akan ikutlah ya. Lah kalau misalkan itu orang lain ya dengan cara semacam itu, sabotase, lo bisa teman-teman ya. Misalkan Anda punya kodam pusaka, kodam Anda tak tarik itu juga bisa ya, tak tarik tak pindah juga bisa ya. Nah, Anda sering lihat di YouTube itu penarikan pusaka, itu kan penarikan itu kan ditarik ya. Bisa seperti itu. Ada juga yang sukarela ya. Sukarela mau ikut, ada juga yang dipaksa juga bisa. Tentunya harus punya ilmu lah, seperti yang Anda ceritakan ini ya, kasusnya ya teman-teman nonton minggu, kasusnya itu adalah diiming-imingi ya. Jadi kodam itu diiming-imingi, dikasih sesaji, gila tak sesaji nih, kalau kamu ikut saya tak sesaji nih, daripada kamu ikut leluhur garis keturunan yang pemilik pusaka ini ndak tahu diopeni ya, mending ikut saya tak openi, tak kasih sesaji ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan keturunan kodam leluhur itu harus menurun ke keturunannya langsung, itu enggak ya. Enggak seperti itu. Bisa lewat sepupu juga bisa. Itu ya bisa. Bisa sepupu, keponakan juga bisa. Jadi bebas. Yang paling penting itu adalah memiliki kesamaan energi. Ya, memiliki kesamaan energi dengan kodam tersebut. Intinya seperti itu. Setelah melakukan perjanjian bahwa kodam tersebut hanya mau ikut kepada keturunan kakek, kenapa tidak mengikut langsung secara otomatis setelah kakek meninggal? Kenapa bisa diajak nego? Ya bisa saja, wong jin ya. Anda tidak perlu ibaratnya itu protes. Jin itu kan sifatnya nipu ya. Jin itu bisa berubah-ubah ya, sama seperti sifat Anda itu, karakter Anda itu loh. Kalau yang lebih menguntungkan ya pasti ya saya ikut yang lebih menguntungkan. Ya, sama seperti itu. Jadi kita tidak perlu bingung ya. Kalau katakanlah Anda ada perjanjian, leluhur Anda ada perjanjian dengan kodam akan ikut dengan keturunannya loh. Ya lek keturunannya gelem kabeh ya, kalau Anda gelem. Kalau yang lain tidak gelem. Terus kalau kodam tersebut ya, atau kodam tersebut tidak mau milih Anda, milih sih nggak gelem, bagaimana? Tidak salah kodamnya. Ya, jadi jangan mengkultuskan kodam ya, leluhur. Ya, karena kodam leluhur itu bisa menyesatkan diri Anda. Ya contohnya ini ya. Contohnya ini,
ibaratnya ketika kodam leluhur itu ikut dengan orang lain, Anda jadi iri gitu. Kenapa kok gak ikut saya, kenapa kok harus ikut om saya gitu. Ini kan dia jadi lurah, seharusnya saya yang jadi lurah, akhirnya seperti itu ya. Jadi biarkan saja ya, justru Anda ini harusnya bersyukur gitu ya. Harusnya Anda bersyukur. Harusnya Anda bersyukur ketika kodam tersebut sudah putus dengan diri Anda. Artinya Anda bersih dari jin. Ya, karena bagaimanapun juga leluhur Anda bisa mengendalikan kodam tersebut, tapi Anda belum tentu mengendalikan. Bisa jadi itu akan jadi masalah kehidupan Anda, kodam pusaka tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.